Ya, cuplikan tadi menggambarkan situasi yang sekarang banyak banget terjadi di kalangan Gen Z atau milenial. Ya, meskipun tidak semuanya. Lo tahu nggak kenapa sekarang makin banyak Gen Z yang kejebak pinjol atau pay later? Bukan karena mereka benar-benar butuh uang buat hal-hal penting atau urgent, tapi lebih karena mereka ngejar gengsi, ngejar pengakuan dari orang lain, atau terkadang mereka terlalu hedon. Lo ngerasa harus selalu update, selalu punya barang-barang terbaru, entah itu gadget, baju, atau makan di tempat hits, biar kelihatan keren lah di mata orang lain, biar dinilai sukses lah, biar dinilai wah di mata gebetan atau teman lo mungkin. Tapi ironisnya, ujung-ujungnya lo ngebayar semuanya pakai hutang. Ya, karena ya lo sebenarnya nggak punya duit, tapi lo maksain biar terlihat kaya. Udahlah bro, gak usah ikut-ikutan karena semua orang punya. Gak usah ikut-ikutan tren. Mentang-mentang iPhone baru udah rilis, terus ketika teman-teman lo pada punya, terus lo maksain buat beli. Padahal lo gak butuh-butuh banget iPhone itu, dan mungkin lo juga gak punya duit. Ayolah, jangan menaruh standar kebahagiaan pada orang lain. Kalau lo pengen seneng, ya udah lakuin atas dasar lo sendiri. Syukuri apa yang lo punya, nikmati tanpa peduliin penilaian orang lain. Gak usah peduliin apa kata orang lah. Oh iya, gue jadi inget gini. Nyokap gue pernah cerita ke gue. Dulu gue sering sebel tiap ngobrol soal ambisi dan cita-cita gue sama nyokap, karena nyokap gue selalu silang pendapat sama gue. Gue waktu itu masih idealis banget, mikir kalau sukses tuh harus jadi yang terbesar, punya segalanya, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, setelah gue dewasa dan ngalamin banyak kegagalan, gue sadar apa yang nyokap bilang itu benar. Nyokap bilang gak semua orang harus jadi sukses. Sukses ini dalam arti materi ya, dengan memiliki segalanya. Kadang kebahagiaan itu sesimpel bisa makan kenyang, tidur di bawah atap yang gak bocor, dan masih bisa bangun di pagi hari. Ya, kata nyokap sesimpel itu. Lo gak perlu ikutin standar kebahagiaan orang lain. Lo gak harus punya iPhone terbaru atau ikut tren cuma karena semua orang ngelakuin itu. Lo bisa happy dengan hal-hal sederhana yang lo punya sekarang, asal lo bisa bersyukur dan nikmatin hidup lo sendiri. Karena pada akhirnya, small things are the ultimate happiness. Kayak apa yang nyokap gue ajarin ke gue. Jadi mulai sekarang, berhenti naruh standar kebahagiaan lo di tangan orang lain. Lo yang nentuin apa yang bikin lo happy. Oke? Sampai sini, semoga lo udah paham dan bisa mulai tarik diri lo dari siklus hidup yang gak sehat, yakni siklus mengejar penilaian orang lain. Tapi kalau lo masih belum paham, gue mau ceritain satu hal lagi yang bisa bikin lo lebih sadar. Jadi gini, sejak SD, gue udah dikenalin sama konsep qanaah. Mungkin lo juga pernah dengar atau mungkin sangat familiar. Waktu itu sih gue taunya ya qanaah itu cuma soal nerima apa adanya. Namanya juga bocil ya kan. Gue belum terlalu mikirin gimana cara konsep ini bisa diterapin dalam hidup sehari-hari. Ya yang namanya bocil kan yang penting asal gue bisa main, belajar, dan punya temen, udah cukup bikin gue seneng kan. Waktu itu gue mikir kayak gitu. Gue gak ada pemikiran mendalam soal makna qanaah itu. By the way, qanaah ini konsep dalam agama Islam ya. Mungkin lo juga udah sangat familiar tentang hal ini. Oke lanjut. Tapi sering gue tumbuh dewasa, konsep qanaah jadi makin powerful buat gue. Ternyata qanaah itu bukan cuma soal pasrah doang, tapi juga tentang gimana lo bisa nerima segala situasi dengan ikhlas, karena itu semua udah kehendak Tuhan. Qanaah ngajarin kita buat tetap berusaha, bersyukur, dan berdoa sambil tetap nerima apapun hasilnya tanpa ngeluh. Kenapa ini penting? Karena qanaah berfungsi sebagai stabilitator hati dan emosi lo. Gue ulang, qanaah berfungsi sebagai stabilitator hati dan emosi lo. Artinya, lo gak bakal gampang tergoda atau terombang-ambing sama apa yang orang lain bilang atau punya.
Lo tahu bahwa lo gak bisa ngontrol orang lain atau kondisi di luar kendali lo. Tapi yang bisa lo kendalikan ya cuma diri lo sendiri, usaha lo, cara lo bersyukur, dan gimana lo bersikap di setiap situasi. Pas gue mulai paham konsep ini lebih dalam, gue sadar bahwa ternyata hidup tuh bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, siapa yang lebih keren, atau siapa yang lebih sukses menurut standar orang lain. Tapi hidup tuh tentang gimana lo bisa merasa cukup dengan apa yang lo punya dan tetap usaha yang terbaik tanpa terjebak di siklus ngejar validasi dari orang lain. Jadi coba deh, mulai dari sekarang terapkan qanaah dalam hidup lo, yakni bersyukur atas apa yang lo punya, kemudian berusaha sebaik mungkin dan serahkan sisanya pada Tuhan. Lo bakal ngerasa lebih tenang, lebih stabil, dan gak gampang goyah oleh standar kebahagiaan orang lain. Percaya sama gue. Kunci kebahagiaan itu sebenarnya simple bro, yakni berhenti ngebandingin kebahagiaan lo sama orang lain. Lo gak harus ikut standar orang lain buat ngerasa bahagia. Kadang kita terlalu fokus sama pencapaian orang lain, ngelihat siapa yang lebih dulu sukses, siapa yang punya lebih banyak, siapa yang lebih keren, atau lain sebagainya. Padahal tiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, termasuk lo. Belajarlah untuk nerima diri lo sendiri. Lo gak harus selalu bisa ngelakuin semuanya atau jadi yang paling hebat di segala hal. Kenyataannya manusia memang gak sempurna, kita punya keterbatasan. Dan justru di situ letak kekuatan kita. Bukan soal siapa yang bisa segalanya, tapi siapa yang bisa nerima diri apa adanya dan tetap berusaha sebaik mungkin untuk perkembangan lo. Kalau lo terus ngejar validasi dari orang lain, lo cuma bakal capek sendiri. Orang lain gak selalu peduli seberapa keren barang yang lo punya, seberapa sering lo nongkrong di tempat hits, atau seberapa sukses lo di mata mereka. Orang lain gak selalu peduli itu. Pada akhirnya, yang peduli sama kebahagiaan lo ya cuma diri lo sendiri. Misalnya, berhentilah nyalahin takdir atau kondisi lo sekarang. Lo gak bisa ngontrol semua hal, tapi lo bisa ngontrol gimana lo nerima keadaan dan gimana lo bergerak maju dari keadaan itu. Ingat, hidup itu bukan tentang seberapa besar yang lo punya atau seberapa tinggi lo di mata orang lain, tapi tentang gimana lo bisa bersyukur, nerima, dan menikmati apa yang lo punya sekarang. Small things, hal-hal sederhana, seringkali adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kayak apa yang nyokap gue bilang, makan kenyang, tidur nyenyak, dan bangun di pagi hari dengan kesehatan, itu udah lebih dari cukup. Jadi, mulai sekarang, berhentilah ngerasa harus cukup dalam tanda petik di mata orang lain, tapi cukupkan diri lo di mata lo sendiri. Tetap usaha yang terbaik, tetap bersyukur, dan jangan pernah lupa buat nikmatin setiap momen yang ada. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu adalah soal gimana lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Sekian dari gue, thank you.